Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan bagaimana krisis partisipasi publik dalam penyusunan RUU TNI. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Febrianto Telembanua dengan NPM 2451154. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu RUU TNI. Jadi, RUU TNI itu adalah rancangan undang-undang yang merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, revisi ini telah disahkan menjadi undang-undang pada 20 Maret 2025 dan memuat sejumlah perubahan signifikan terkait struktur, fungsi, dan peran TNI dalam sistem pertahanan dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan krisis partisipasi publik? Nah, jadi krisis partisipasi publik adalah kondisi di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam pembentukan undang-undang, berlangsung secara minim, simbolik atau hanya bersifat formalitas tanpa memberikan ruang yang nyata bagi aspirasi masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan. Nah, mengapa ini menjadi isu publik? Nah, krisis partisipasi publik dalam penyusunan RUU TNI menjadi isu utama karena proses pembentukan undang-undang ini dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim keterlibatan masyarakat sipil serta transparansi. Beberapa poin penting terkait isu ini adalah minimnya partisipasi publik, yang dimana proses pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup, kemudian kurangnya transparansi, yaitu DPR dan pemerintah dianggap kurang transparan dalam proses pembahasan sehingga menimbulkan kecurigaan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan mahasiswa yang merasa suara mereka diabaikan. Kemudian reaksi dan protes publik, penolakan dan protes besar-besaran muncul di berbagai daerah, termasuk pengerudukan ruang rapat panja RUU TNI oleh aliansi masyarakat sipil sebagai bentuk protes atas nihilnya partisipasi publik dalam proses legislasi ini. Jadi itu singkatnya, krisis partisipasi publik dalam penyusunan RUU TNI menjadi isu karena prosesnya tidak memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi bermakna, dan transparansi yang merupakan fondasi demokrasi dan negara hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan dari masyarakat sipil serta berpotensi melemahkan supremasi sipil atas militer. Perkenalkan, nama saya Zara Apriana dengan NPM 2451102. Di sini saya akan menjelaskan analisis hukum tata negara yang menjelaskan tentang dasar hukum partisipasi publik serta logika hukum dan metode interpretasi partisipasi publik. Di sini yang pertama ada dasar hukum partisipasi publik. Dasar hukum partisipasi publik di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta pasal 96 UU Nomor 12 per 2011 dan UU Nomor 13 per 2022 secara konstitusional menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan hingga pembahasan. Selain itu ada juga Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana memberikan jaminan hak warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah melalui pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 yang menjamin kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berserikat yang menjadi dasar hukum partisipasi publik secara umum. Selanjutnya itu ada analisis dengan logika hukum dan metode interpretasi. Yang pertama itu menurut logika hukum partisipasi publik di Indonesia adalah menjamin hak konstitusional warga negara untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan sah secara hukum dan memiliki legitimasi sosial serta memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik. Ada pula penjelasan logika hukumnya. Yang pertama itu sesuai dengan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 28E ayat 3 serta yang kedua ada regulasi dan perundang-undangan yang dimana sudah saya jelaskan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat
memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan pasal 96 UU nomor 13 tahun 2022. Serta yang ketiga itu ialah fungsi tersendiri dari partisipasi publik. Dan keempat itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Serta yang terakhir ada tantangan dan implementasi. Selanjutnya itu metode yang digunakan dalam partisipasi publik itu ada metode interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dan yang terakhir interpretasi historis. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis memiliki ketentuan hukum tentang partisipasi publik dalam keseluruhan sistem perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam konteks ini, partisipasi publik diatur sebagai bagian dari integral dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Misalnya pasal 96 UU nomor 12 tahun 2011 dan UU nomor 13 tahun 2022 yang menempatkan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahap pembentukan peraturan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi partisipatif yang mencerminkan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2. Dan yang kedua itu ada interpretasi historis, di mana interpretasi historis itu menelaah latar belakang dan perkembangan sejarah pengaturan partisipasi publik dalam hukum dan demokrasi Indonesia. Secara historis, partisipasi publik muncul sebagai respon terhadap kebutuhan demokrasi yang lebih substansial, bukan hanya prosedural. Konstitusi Indonesia sejak awal menegaskan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi, sehingga partisipasi publik menjadi hak konstitusional yang harus dijamin dan diwujudkan dalam praktik pemerintahan. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi teleologis, yaitu interpretasi yang menunjukkan bahwa partisipasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan kebaikan bersama, keadilan sosial, dan pembebasan dari ketidakadilan melalui solidaritas, dialog, dan komitmen moral dengan tujuan akhir membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai teologi publik dan konteks sosial Indonesia. Adapun poin-poin utama interpretasi teologis partisipasi publik ialah tujuan kebaikan bersama dan pembebasan, serta pergeseran dari kekuasaan ke pinggiran, yang dimana secara teologis, partisipasi publik menandai pergeseran fokus dari pusat kekuasaan ke pinggiran masyarakat yang selama ini terabaikan. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Perkenalkan, saya Bitara Putri Devretes dengan NPM 2451100. Di sini saya akan menjelaskan metode konstruksi hukum. Yang pertama yaitu reduksi atau perluasan norma. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebut bahwa partisipasi masyarakat dilakukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan undang-undang. Di sini, norma tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana partisipasi itu harus dilakukan atau apa kriteria partisipasi yang bermakna. Maka kita melakukan perluasan norma, yaitu menafsirkan bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya berupa formalitas, misalnya hanya membuka website untuk menerima masukan, tapi juga harus ada transparansi dokumen seperti draft RUU dapat diakses publik, sosialisasi aktif kepada masyarakat bukan pasif, keterlibatan komunitas sipil, akademisi, dan kelompok terdampak langsung, termasuk para pensiunan militer dan organisasi HAM. Respon timbal balik terhadap masukan publik, bukan hanya menerima lalu mengabaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang argumentum a contrario. Dengan pendekatan argumentum a contrario, kami menilai bahwa ketika undang-undang secara eksplisit menyebutkan perlunya partisipasi publik, maka tidak adanya partisipasi bukan hanya kelalaian teknis, tetapi juga pelanggaran hukum. Artinya, jika partisipasi publik tidak terjadi, maka logika hukum menyatakan bahwa proses pembentukan RUU TNI itu cacat secara hukum. Perkenalkan, nama saya Efrem Dianto Sringoringo dengan NPM 2451085. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan sikap dan rekomendasi. Selanjutnya, pernyataan sikap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melalui Badan Legislasi atau BALEK telah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI dan RUU Polri. Pembahasan kedua RUU tersebut akan dilanjutkan pada periode
DPR berikutnya, sehingga tidak ada pembahasan lebih lanjut hingga akhir masa jabatan DPR 2019 sampai 2024. Keputusan penundaan ini juga didasari oleh belum diterimanya daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah, sehingga urgensi dan kebutuhan pembahasan RUU TNI akan dievaluasi kembali periode mendatang. Penundaan pembahasan RUU TNI mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, seperti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Komnas Perempuan, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya. Mereka menilai proses legislasi RUU TNI selama ini tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik yang bermakna, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, transparan, dan inklusif. Rekomendasi DPR dan pemerintahan diminta untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI sebelum memastikan adanya ruang konsultasi publik yang inklusif dan partisipatif. Proses legislasi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terdampak, sesuai amanat konstitusi dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses revisi UU TNI harus ditempatkan dalam kerangka reformasi sektor keamanan, menjaga supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali praktik dui fungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998 serta berbagai rekomendasi internasional terkait perlindungan hak asasi manusia. DPR juga diminta untuk membuka akses informasi seluas-luasnya terkait draft RUU TNI, jadwal pembahasan, dan substansi perubahan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis. Pemerintah dan DPR didorong untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap tahapan pembahasan RUU TNI, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Siti Esya Wijaya dengan NPM 245 1016. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai krisis partisipasi publik dalam penyusunan RUU TNI. Inti permasalahannya adalah krisis partisipasi publik dalam penyusunan RUU TNI merupakan isu kebijakan publik yang sangat serius karena proses legislasi dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim keterlibatan masyarakat sipil serta transparansi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelolaan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait partisipasi publik. Dampak krisis partisipasi publik mengancam legitimasi hukum. Minimnya partisipasi publik menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kehilangan legitimasi sosial dan hukum, serta berpengaruh secara hukum karena tidak memenuhi prinsip meaningful participation sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU nomor 12 2011 dan UU nomor 13 tahun 2022. Yang kedua adalah melemahkan supremasi sipil. Proses yang tertutup dan didominasikan kepentingan elit politik membuka peluang kembalinya praktik di fungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi publik. Harapan untuk ke depan adalah agar dapat lebih melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan undang-undang. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Semoga bermanfaat.